وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita merangkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada nilai-nilai ketakwaan yang diinginkan oleh bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita mengelola harta sehingga harta yang kita dapatkan, harta yang kita gunakan, dan harta yang kita berikan kepada keluarga kita datang dari sumber yang haram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185 menjelaskan tentang kaifiyah Ramadan. Akan tetapi pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan output daripada puasa Ramadan, bahwa salah satunya Allah menginginkan setiap muslim yang bertemu dengan bulan suci Ramadan lalu dia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia harus menjadi orang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta di antara kamu secara batil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang batil itu di dalam Islam boleh kita kategorikan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah harta yang didapat secara riba. Yang kedua, harta yang didapat secara gharar. Dan yang ketiga, harta yang didapat secara zalim. Di dalam bulan suci Ramadan, harta yang kita cari secara halal, lalu kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, harta yang halal itu karena kita berpuasa haram untuk kita makan. Karena kalau kita memakan harta tersebut maka batallah puasa kita. Sebagai contoh misalnya kita mencari makanan yang begitu enak berupa kue, di siang harinya kita berpuasa, kita diharamkan untuk memakannya. Kalau kita kemudian memakannya maka batallah puasa kita. Ini harta yang kita dapat secara halal. Nah, bagaimana kalau kemudian harta itu kita dapat secara haram? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita bahwa harta yang halal saja yang kita cari itu haram kita makan di bulan suci Ramadan, apalagi harta haram. Ini Allah ingin mengajarkan kita bahwa puasa Ramadan menjadikan kita untuk dapat memurnikan setiap harta yang kita bawa pulang ke rumah kita, harta yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Karena sesuatu harta yang haram kita dapatkan lalu kita gunakan, maka harta itu tidak akan pernah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Harta yang kita dapat secara haram lalu kita makan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa daging yang tumbuh dari setiap makanan yang haram itu adalah santapan daripada api neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka selama 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kepekaan sosial yang ditumbuhkan di bulan suci Ramadan tumbuh pada diri kita, dan itu adalah salah satu daripada parameter takwa, bahwa kita tidak akan pernah mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik sesuatu cara kita dapatkan maupun kemudian cara kita menggunakan, bahwa kita memastikan semua yang kita cari, semua yang kita gunakan adalah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.